Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Oh, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu seseorang anggota DPR yang lagi viral bener nih. Gokil Bang Andre. Bangga gue Bang. Bang, ceritain dong. Jadi gimana ceritanya? Ini Meikarta ini terakhir gimana Bang? Pas sebelum lu didatengin itu? Iya, jadi gini. Pertama kami kan didatangin. Waktu itu awal Januari. Jadi konsumen Meikarta itu sebenarnya dari 2022 udah berkeliling. Ada yang ke Komisi 5, ke fraksi-fraksi, lalu ada terakhir Komisi 3, lalu habis itu datang ke Komisi 6. Lalu mereka menyampaikan aspirasi. Nah, waktu mereka datang itu, gue lupa tanggalnya, belasan Januari itu. Mereka datang, lalu kami minta BPKN mendampingi. Badan Perlindungan Konsumen Negara, Mitra Komisi 6. Ternyata pas kita datang, BPKN mandul pas di ruang rapat itu. Ini BPKN kita anggap nggak bekerja. Akhirnya... Itu Mitra Komisi 6 ya? Ya, Mitra Komisi 6. Lalu kita dengarkan aspirasi, oke, udahlah BPKN kita skip dulu. Kita langsung undang pihak MSU. MSU ini adalah developernya Meikarta. Nah, kita undang, lalu berapa minggu kemudian kita undang, waktu itu tanggal berapa ya, lupa ya tanggalnya. Ternyata nggak datang, ya, ternyata nggak datang. Yang undang MSU-nya ini? MSU, nggak datang. MSU ini sebagai developer Meikarta, pengembang Meikarta, nggak datang. Karena nggak datang, kita putuskan undang kembali, ya. Lalu sambil waktu itu undang kembali Senin kemarin, ya. Ini kan hari apa nih sekarang? Sekarang hari Rabu. Rabu ya, besok Kamis tuh pemilihan ketua umum PSSI. Wis. Lupa. Ntar dulu, Meikarta dulu. Ini nasib rakyat dulu. Ya, jadi nasib rakyat dulu, baru nasib bola habis itu. Senin kan diundang. Nah, sebelum Senin, Jumat, Pak Dasko, Wakil Ketua DPR, yang juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, mengundang konsumen. Menerima Pak konsumen ya? Menerima konsumen, audiensi dari konsumen, ya. Bersama kami dampingi Pak Haikal, Wakil Ketua Komisi 6 dari Gerindra, lalu saya sebagai Kapoksi Komisi 6 fraksi Gerindra mendampingi Pak Dasko yang menerima audiensi dan pengaduan dari konsumen. Lalu Pak Dasko memutuskan Komisi 6 panggil Senin, Selasa saya akan pimpin sidak, kata beliau. Ya sudah, Senin jam 2 kita undang pihak Meikarta dan juga pihak Lipo. Dan waktu itu hadir 2 orang, satu yang namanya Pak Ketut. Pak Ketut itu Presiden Direktur Lipo Karawaci Tbk yang menguasai saham 80%, Lipo Meikarta? Enggak, Lipo Cikarang. Lipo Cikarang. Nah, Pak Ketut ini juga Presidir Lipo Cikarang. Nah, jadi dia Presidir Lipo Karawaci Tbk, menguasai 80% saham Lipo Karawaci, Lipo apa namanya? Lipo Cikarang. Lalu hadir juga CEO-nya Meikarta, CEO-nya MSU Mahkota. Nah, PT Mahkota ini adalah pengembang dari Meikarta, di mana Lipo Cikarang itu menguasai 49% katanya nih. Ya, datanglah hari Senin. Nah, itu terjadilah video viral hari Senin. Ya, di mana? Nggak, kok gimana kok tiba-tiba apa yang lo rasain sebenarnya Bang? Pertama, ya mereka dari awal nggak mau cabut tuntutan. Bayangan, ini konsumen, perkumpulan konsumen, komunitas peduli konsumen Meikarta. Ada 131 konsumen yang bergabung dalam perkumpulan. Mereka berdemonstrasi, menuntut haknya. Lalu karena mereka menuntut haknya, karena mereka udah bayar nih, dijanjikan 2019. Lalu sampai 2022 barangnya nggak ada. Mereka menuntut hak, menyuarakan aspirasi mereka. Karena mereka menyuarakan aspirasi mereka, malah mereka digugat oleh Meikarta. Ya, oleh Meikarta. Dia nyuarakan aspirasi, malah mereka demonstrasi,
Oke. Digugat, dianggap mencemarkan nama baik. Dan digugat 56 miliar. Oke. Nah, bayangin aja. Lalu kita diam anggota DPR. Iya, Ngapain aja kita jadi anggota DPR? Iya, iya. Kan DPR Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Iya. Nah, karena aspirasi itu kita melihat ada kezoliman yang luar biasa dan kebetulan beririsan dengan Komisi 6 ya, karena Badan Perlindungan Konsumen di situ, lalu perizinan ada di mitra kami sekarang BKPM. Nah, tentu ini bisa kita take over dong di Komisi 6. Di situ kita masuk. Nah, kami melihat kezoliman. Bayangin, lu gugat nih, lu beli apartemen. Ya. Dijanjiin 2019. Ya. 2002 nggak dapat juga. Wajar lu demo nih. Woi, mana hak gua? Nah, karena lu demo, dibilang pencemaran, lu dituntut. 2 kali lipat ya katanya? Iya. 56 miliar. Bahkan dalam gugatan itu disebutkan akan sita juga harta, minta pengadilan sita harta bergerak dan tidak bergeraknya konsumen. Ini kan bentuk kezaliman luar biasa. Di situ menimbulkan kemarahan kami di DPR. Sehingga kita gas. Dan alhamdulillah ya, hari Senin mereka cabut ya, dari sejak Pak Dasko konferensi pers Jumat. Ya lalu mereka dipanggil ya, mungkin ketar-ketir juga. Enggak gini Bang, yang lo dengar ada informasi apa kok sampai segitu kencangnya lo itu waktu kemarin di rapat itu ya? Ya karena ditekan itu apa para konsumen? Karena konsumen itu sudah memperjuangkan haknya dari 2017 mereka beli, lalu 2019 harusnya serah terima, nggak dapat barang, bahkan ada dugaan PKPU-nya pun abal-abal itu loh. Lu bayangin, konsumen itu kalau ditagih dapat SMS, dapat WA, dapat email, dapat telepon kalau telat. Pas PKPU, mereka nggak dikabarin, tiba-tiba udah tahu aja ada PKPU. Sehingga akan ada penyerahan mulai 2022 akhir sampai 2027. Jadi itu orang yang beli 2017 nanti terima barang ada yang sampai 2017. Ada yang sampai 2027. Bayangin aja gitu. Lalu ya kita DPR tentu ingin membela. Dari situ kita turun. Alhamdulillah Mas Vasco. Alhamdulillah pakai emas orang Minang dong. Enggak emas tuh. Jadi udah Vasco. Disuruh-suruh kita jadi gubernur supaya dia PAW kita. Jadi gini Pak Vasco, ya. Jadi yang paling penting saya ingin sampaikan, saya nggak ingin bicara lagi soal gebrak-gebrak meja. Yang penting hasil gebrak meja itu apa? Iya. Itu yang penting, rakyat harus tahu. Karena ada juga yang nyinyir di Twitter. Kemarin sore politisi tua 3 periode di DPR yang nggak ketahuan kerjanya, nyinyir lagi, nyindir gebrak meja. Iya. Apa sih hasil gebrak mejanya? Tipat Sembiring lah ya, itu kan? Ya pokoknya gini. Yang itu ya namanya. Yang tua itu, ini kasih itu. Ada hasilnya bos. Nah, hasilnya apa? 1, hasil gebrak meja. Lipo cabut. Oke. Ya, Lipo cabut gugatan. Oke. Itu 1 loh, itu belain rakyat loh. Rakyat nggak bisa tidur loh, bos. Gitu loh. Bos yang suka di Twitter. Gitu. Jadi 1 itu. Yang kedua, hak yang 131 orang itu akan dipenuhi oleh Lipo Karawaci. Jadi dalam pertemuan kami kemarin DPR yang dipimpin Pak Dasko. Bang Dasko ngawal langsung semua anggota DPR di belakang. Jadi Bang Dasko langsung mimpin kita belasan orang itu anggota DPR. Berapa komisi tuh kemarin tuh? Ada komisi 3, komisi 5, komisi 6, komisi 11. 4 komisi ya. Iya. Dipimpin oleh Bang Dasko langsung berdialog dengan pihak Mekarta dan Lipo. Itu keputusan jelas. Cabut sudah. Iya. Ya, dan komisi 3 diinstruksikan oleh Bang Dasko kawal. Iya. Sampai penetapan pengadilan. Iya. Lalu yang kedua, mereka berjanji yang 131 orang itu dari perkumpulan komunitas peduli Mekarta ini. Ya. Maksimal 4 minggu katanya ya? 1 bulan lah. 4 minggu ini harus ya? dieksekusi. Apa aja sih yang misalnya menuntut unitnya dipercepat. Lalu yang minta uang kembali dibantu untuk titip jual ke secondary market, tapi insya Allah dalam sebulan akan ada pembeli. Ya, konkret. Sehingga yang kita kerjakan gebrak-gebrak meja gini itu konkret kok. Lalu yang itu 2, cabutan, kita kawal pengadilan,
Yang kedua, hasil Bang Dasko mimpin kami itu adalah hak-haknya akan dipenuhi. Yang ketiga itu LIPO akan merubah cara komunikasi dan pelayanannya kepada masyarakat, konsumen, sehingga akan lebih manusiawi. Dan yang keempat, kami janji di DPR akan kawal terus. Iya. Ya, akan kawal terus, kalau melenceng kita sikat. Gitu Lo aja. kemarin tuh emang bener ada informasi yang bahwa kami beli itu aparat segala macam-macam. Ya, itu kami mendapatkan informasi bahwa pihak LIPO begitu overconfidence untuk tidak mau mencabut gugatan waktu itu. Karena dia merasa jagoan di Republik ini. Ya, kita dapat informasi bahwa dia bisa, tanda kutip ya, diduga dia bisa bayar polisi, diduga bisa bayar jaksa, diduga dia bisa bayar hakim. Karena ini oligarki. Ya, dia merasa bisa tekan rakyat. Ya. Dan disinilah peran DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Dan sesuai arahan Pak Prabowo dong, kita kan dari fraksi Gerindra. Ya. Gerindra itu harus hadir di tengah rakyat. Gerindra itu harus solusi bagi rakyat. Makanya teman-teman fraksi Gerindra di Komisi 6 dan juga alhamdulillah Bang Dasko, ketua harian kita juga di Gerindra, langsung mimpin kita. Alhamdulillah ini selesai. Jadi masyarakat ini kalau udah dipimpin sama Bang Dasko gini udah kelar tuh barang. Kelar barang Nah, itu. jadi siapa yang mau ganggu ini barang ini kan? kita bulldozer, Bro. Paling canggih, Bang. Jadi- Bang Andri ini tak tak tak. Jadi Dia tahu simbol alhamdulillah powernya di situ. Jadi ya kita alhamdulillah disupport. Pak Prabowo mensupport, lalu supportnya Pak Prabowo langsung diimplementasikan oleh ketua harian Gerindra dan juga wakil ketua DPR. Jadi Gerindra tuh memang ada bersama rakyat. Iya. Kita Tapi bekerja, kon- bukan nyinyir di Twitter. akhirnya Bang, itu by the way ya, ini yang tadi lu bilang Gue coba kopi dulu. Kopi macan ini. Mas Yange itu enggak? Hah? Yange itu enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bicara politisi tua itu, Bang, yang tadi lu bilang politisi tua itu ya. Lu sebenarnya awal muasalnya kenapa sih lu gue bilang hampir sebulan sekali pasti ada ribut tuh di situ. Gue nggak pernah ganggu dia, tapi dia selalu menyindir babe gue, Pak Prabowo, ketua umum gue. Sebagai kader ya gue tersinggung. Ya karena kenapa dia nyinggung-nyinggung babe gue gitu. Ketua umum kita. Seharusnya dia tunjukin kerjanya aja. Rakyat tuh butuh kerja. Butuh aksi-aksi konkret di ruang rapat. Ya, anggota DPR itu kan parlementer, parle bicara. Kita ini dibayar dan ditugasi oleh rakyat untuk bicara. Nah, di ruang-ruang rapat. Nah, saya ditugasin di Komisi 6. Bisa lihat rekam jejaknya. Andre ngapain aja di Komisi 6? Andre belain apa aja? Oh, bilang, Andre nggak pernah bicara soal nikel. Nggak bicara soal nikel, seluruh belum politisi bicara nikel tuh kita yang bicara, bos. Ya, soal misalnya bagaimana Andre Rosiade mendesak harga HPM itu, patokan mineral itu, yang ditetapkan pemerintah dari tahun-tahun sebelum Andre Rosiade jadi anggota DPR, itu tidak pernah dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha smelter. Gue jadi anggota DPR, gue gebrak, bos. Akhirnya sekarang tanya sama pengusaha asosiasi pengusaha nikel. Gebrakan kita menyebabkan smelter beli sesuai dengan harga patokan mineral. Nggak ngemeng-ngemeng doang di Twitter. Semen juga lu sempat. Semen, bagaimana kita, gua berhasil moratorium pabrik semen. Ya, memaksa pemerintah melakukan moratorium pembangunan pabrik semen baru. Karena apa? Kita oversupply. Pabrik semen nasional kita, domestik, bangkrut. Menuju kebangkrutan. Semen Cina jual murah sengaja untuk menghancurkan industri strategis ini. Dan alhamdulillah gue berhasil menggugat di di KPPU ya, bersama teman-teman Serikat Pekerja Semen, dan kita menang. Dia dihukum, konch. Jadi banyak hal yang kita kerjakan. Jadi kita nggak diam. Teman-teman kalau ingin tahu rekam jejak Andre, ya buka Instagramnya, Twitternya, lihat TikTok juga udah ramai. Dari 2019, bos. Iya. Ngapain aja Andre sejak dilantik 1 Oktober 2019. Bahkan di sewaktu masyarakat Minang dibantai di Wamena, loh, di saat pemerintah belum hadir, bos. Ingat gue tuh sama almarhum Nasr Abid ya. Almarhum Wagub Nasr Abid, ya. Beliau datang di akhir September 2019 sebagai wakil gubernur. Lalu gue dilantik 1 Oktober, 5 Oktober gue udah datang ke Wamena langsung. Ya, datang ke Wamena menemui masyarakat, ribuan masyarakat, menemui ratusan masyarakat Minang yang tinggal. Dan gue melihat
kota Wamena terbakar. Waktu itu Kapolri belum datang, Panglima TNI belum datang, pemerintah, menteri-menteri Pak Jokowi belum datang. Habis itu gue konferensi pers, gue sampaikan, setelah itu baru pemerintah datang. Emang yang tua itu berani nggak datang ke situ? Iya. Gitu loh. Jadi jangan orang karena kita beda partai, beda pilihan presiden, orang diserang terus. Pak Prabowo tuh menyampaikan ke kita, bangsa ini butuh persatuan, bangsa ini boleh kita beda pilihan, ya, beda partai politik, itu wajar. Orang laki bini aja suka beda pilihan. Oh, banyak ya. pilihan beda lagi bini. Enggak, misalnya ya pilihan beli baju, gitu kan. Iya. Beli sepatu kan beda pilihan. Iya. Lu bukan beda pilihan sama beda. bini lu. Beda. Beda kepala, beda pilihan Iya. lah. Bahkan kakek adiknya beda pilihan kan? Kakek adik pilihan. Iya. Pemilihan ketua RT kita bisa berbeda. Iya. Ketua RW kita bisa berbeda, kakak adik bisa berbeda. Tapi kan kita satu keluarga. Keluarga harus kompak. Iya. Indonesia pun suatu keluarga besar. Keluarga kompak, kita boleh pilihan. Nah, itulah Pak Prabowo persatu. Jangan sampai gara-gara pilihan partai, pilihan presiden, negara ini dibok-bok oleh kelompok yang ingin terus mendapatkan suara karena benturan-benturan gitu. Tapi nggak mampu menunjukkan kerjanya. Gitu lah. Itu kan gerakan-gerakan lu di nasional ya Bang. Tapi ini menarik sebenarnya. Gue kan ngamatin Instagram lo, Twitter lo, Facebook lo, semua lo lah. Sekarang TikTok. Lu kan idola gue lah. Salah satu idola gue lah yang iya, gua ini amatin. cara-cara modus untuk mem-PAW Andre Rosiade. Ini serius. Jadi kita mau didorong-dorong gubernur, nanti dia PAW. Ini Kayak modus. Gini Bang. Ini jangan modus untuk bicara dulu. lokal Bang ya, Nah. Sumatera Barat. Lu sebagai putra asli Minang yang Ya. memang bisa kita bilang di nasional lo salah satu yang paling diandelin buat orang Minang. Sebenarnya gue pengen tahu dari jangan bikin fly, Bro. Enggak. Gue pengen tahu gini Bang. Permasalahan sesungguhnya, kenapa Sumatera Barat selalu jadi provinsi yang miskin? Ya, Itu masalah hulunya apa sih? Hulunya. ya pertama, Hilirnya banyak kan? jadi gini, Bro. Seharusnya tanyakan kepada pihak yang 3 periode memimpin Sumatera Barat. Nah, kan ada kalau partai yang memimpin Sumatera Barat 3 periode. Apa pertanggungjawaban mereka? Itu harus ditanyakan. Jangan tanyakan ke gue dong. Tapi ya, yang jelas sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat Sumatera Barat, Andre Rosiade berkewajiban untuk melayani masyarakat Sumatera Barat. Wajib untuk melakukan percepatan pembangunan di Sumatera, membantu pemerintah provinsi, ya, yang dipimpin oleh kelompok yang bermenguasai 3 periode itu. Ya. Tapi itu partai itu menang mulu tapi di Sumbar. Ya 32%. Iya. Dia selalu dapat 32% pilgub. Iya. Karena apa? Karena orang Sumbar ini selalu pengen majunya banyak. Sehingga yang 32% ini menang terus. Oke. Nah, jadi gitu polanya, Bos. Oke. Jadi masalah hulunya apa? Hulu paling pentingnya Sumbar. Kenapa Sumbar nggak sampai sekarang belum bisa maju-maju? Ketidakmampuan pemimpin dalam memimpin Sumatera Barat. Visi yang nggak jelas, cara memimpin yang nggak jelas. Contoh ya, gua kasih contoh ya. Pasar Raya di Kota Padang. Itu kan hancur berantakan di 2009 gempa. Bahkan fase 7 itu ada yang Matahari Lama, kalau kita orang Padang belanja baju baru itu kalau lebaran di situ. Sepatu untuk sekolah semua di situ. Dari 2009 ya dong. Gua lahir besar di Padang, bukan ujuk-ujuk aku orang Padang habis itu maju pilkada. Iya. Pandai gua masuk Minang. Iya. Bukan belajar belakangan kok. Tetap petitia ya. Lancar lah itu ya. Tetap petitia enggak pandai. Tapi masa mana lancar. Jadi kita nggak. Jadi gini, kayak contoh pasar fase 7. Nggak dibangun-bangun. Padahal pasar raya itu adalah cara orang Minang belajar untuk jadi pedagang. Nah, sehingga PKL tuh banyak di luar. Semraut lah. Semraut, nggak beres-beres. 2019 saya masih ingat sekali waktu itu bicara dengan Pak Gubernur Irwan Praitno waktu itu. Saya sampaikan ke Pak Irwan, Pak Gubernur, waktu itu habis mengkritik jalan-jalan ke luar negeri itu. Ya kita boleh beda pilihan kan, hati selapang. Jadi ngomong Pak Irwan, Pak, Ambo ingin bantu bagaimana pasar raya Padang itu kita bangun dengan APBN. Karena Ambo Danga, kok pemerintah Kota Padang inginnya investor. Pedagang nggak mau. Dan ini nggak jalan-jalan, bertahun-tahun Pak, dari 2009 hancur. Pak Irwan nyepanggil lah. Didi, gitu.
Siapa tuh di? Mahyildi. Oh, wali kota pada saat Iya, itu ya. itu Pak Irwan gubernur. Di gitu beliau. Datanglah Pak wali kota itu kan. Yang kini jadi gubernur. Ya itu fakta loh, Bos. Iya, iya. Itu Pak Irwan, kami bicarakan. Oh, tapi beliau tuh kalau jadi imam masjid jago, Bang. Di gitu kan. Datang. Iko si Andre minta tolong. Ini nganggu-nganggu aja. Waktu itu beliau wali kota nganggu-nganggu, tapi nggak jalan. Nah, karena nggak jalan ya sudah. Waktu itu ganti wali kota. Nah, kebetulan wali kotanya sama-sama SMA 2 Padang. Lalu kita yakin kan dong wali kota baru ini anak muda milenial. Hendri Septa ya. Kita sampaikan, Tapi bro. PAN kan? Iya, nggak masalah kan. Pak Prabowo bilang mau beda partai, beda calon presiden, beda gubernur, beda wali kota, nggak ada masalah. Yang penting kita keluarga besar satu-satu. Itu satu angkatan ya sama tuh? Nah, ini dia teh itu 2 tahun. Jadi kita bilang lah, bro, gitu kan, awak bangun lah pasago. Jadi cek. Kita turi lah Bang Lutfi waktu itu masih Mendak. Ya. Bang, kita bangun pasar raya. Abang orang Minang, meskipun setengah jadi ya gitu. Gayanya Kure Taji, ibunya Palembang. Abang bantulah kampung. Oke. Lu mau pasar mana? Yang gede Bang, 2. Pasar Padang sama Pasar Bukit Tinggi. Oke. Kita bawa lah Bang Lutfi datang ke Bukit Tinggi sama ke Padang. Herman Safar ya. Kalau Herman Safar Gerindra, wali kota Bukit Tinggi. Sobo juga datang ke pasar Sate. pasar bawah. Pasar bawah. Habis itu pergi ke pasar fase 7. Lalu Bang Lutfi datang, lalu menurunkan tim bersama Kemendak dengan Kemen PUPR. Dibuatlah namanya rekomendasi teknis. Dari Kemendak ke Kementerian PUPR. Rekomendasi teknis jadi, Bang Lutfi telepon. Dinda, kita berangkat ke kantor Kementerian PUPR. Jadi Ambo sama Bang Lutfi berdua datang ketemu Pak Basuki, Om Bas, Sumando Ramina. Sumando Ramina juga. Sisir selatan nih kan? Ya. Ketemu, sampaikan. Om Bas bilang, nggak ada pitido habis. Kebujuk-bujuk lah. Oke lah, Cik. Lagi waktu lu, Cik. Akhirnya alhamdulillah seminggu kemudian dikasih tahu beliau, 1 bisa. Pilihlah mau Padang atau Bukit Tinggi. Ya. Oke lah, Ambo undang. Gue kayak tahu tuh case omongan di belakang layarnya tuh. Habis itu kita undang lah 2 wali kota. Om Bas mau tuh ngerti, kan? Oke. Emang lu galak emang lu, ngeri. Habis itu gua bawalah undang 2 wali kota milenial nih kan. Pak Herman Safar sama Hendri Septa dua-dua datang ketemu Om Bas sih. Bawa Pak AWR ya, Bupati Agam Berampik kami datang. Pertama Pak AWR, kamu sampaikan Pak, Om Bas mau bantu nih flyover pasar Padang Luar. Kata Pak AWR, jangan pasar flyover lah, tapi bypass saja. Kalau gitu Anda bebasin lah tanah, nanti kalau udah bebas cari saya, kata Om Bas waktu itu, Menteri PUPR. Nah, tibalah di Hendri Septa sama Herman Safar. Disampaikan ya. Jadi gini bos, ya. Uangnya hanya cukup 1 pasar. Silakan bos pilih, mau Padang atau Bukit Tinggi. Wah, 2 wali kota ini luar biasa. Karena memang mewakili daerahnya. Wah, semangatnya. Mau cakaknya mau untuk memperjuangkan. Akhirnya pusing Pak Menteri kan. Tapi salut untuk Herman Safar sama Hendri Septa. Fight. Iya. Untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing. Udahlah, nggak usah berantem. Andre aja milih. 1. Setelah ini pasar selesai, baru pasar selanjutnya. Oke. Uang nggak ada, kata Om Bas. Ya udah. Jadi gimana, Andre? Ya udahlah. Karena Bukit Tinggi sudah dibantu 2017 di Pasar Ateh. Ya. Padang dulu lah, Om. Oke. Nanti Padang selesai, Bukit Tinggi. Oke. Nah, Padang lah. Alhamdulillah APBN 2023 ada uangnya. Nah, sekarang pasarnya sudah diruntuhkan oleh pemerintah Kota Padang. Insya Allah 2023 ini dibangun. Emang ngeri, Bang. Nah, ngeri. Tapi lu itu kan kampung lu asli Agam ya, Bang? Jadi kan? nih, bapak gua itu Agam, Kamang Hilia. Iya. Emak gua nih si Junjuang. Iya. Tanjung Ampalu. Ngeri. Tapi lahir dapil 1 dapil 2 orang tua. Lahir besar di Padang. Iya. Jadi gitu. Oke. Ini kan menarik, Bang ya, di saat gini. Kalau menurut gua prinsipnya ya. Kakek dari orang tua bapak gua. Bapak gua ini kan orang Kamang, emaknya. Nenek gua. Kakek gua orang Simolanggang.
Payakumbuh. Ah, Iya, banyak iya, suara tuh. iya, iya. Jadi kampung banyak. Iya. Jadi insya Allah jaringan ada di mana-mana. Kan mau nyindir-nyindir tuh. Jadi itu pasar fase 7. Alhamdulillah 2023 ini insya Allah dibangun dan selesai. Itu satu. Yang kedua, contoh flyover Sitinjau Laut. Flyover itu kan mimpinya Pemprov dari Oh, itu keren sih. Lu tenteng semua apa? Jadi gini, Orang-orang keturunan Minang, direksi BUMN, komisioner BUMN sama Irwan itu Erick ngeri Thohir sih. yang undang kan gue. itu ngeri sih. Ya apapun itu kan lo yang di situ ada Jadi gini, yang ini ya. Jadi ceritanya, flyover itu di ini gue mau rapat kerja nih. Dikit lagi. 5 menit ya. Iya, dikit lagi. Ya, ntar gue ketinggalan rapat nih. Lu mau ngamuk-ngamuk lagi lu jangan. Enggak, kita mau kerja di ruangan sidang. Kerja lo kan biasanya kan jadi striker. Nggak, kita kerja bukan nggak masuk tapi nyinyir di Twitter. Ya kan ada orang jadi striker, ada orang jadi back gitu kan, Bang. Lo kan jadi hobi gini. jadi striker lo. Pencetak gol, bro. Kita penggemar Alan Shearer, bro. Jadi gini. Jadi itu flyover itu kan mimpinya masyarakat Sumbar dari zaman Pak Irwan sampai Pak Mahyaldi, dan juga longsor kan menjadi-jadi ini. Iya. Jadi harus Tuh ada truk-truk terobosan. gadang tuh Nah. lalu tuh kan. Ternyata kan proposalnya Pemprov ditolak. Lalu kan anggota DPR ini kan duta besarnya Sumatera Barat di Ya. Jakarta. Tentu kewajiban kami mencarikan solusi. Siapapun gubernur, siapapun wali kota, siapapun bupati, kita keluarga besar Sumbar, keluarga besar Minang harus saling tolong-menolong. Nah, tentu kami harus membantu Pemprov, gubernur untuk mencarikan solusi. Lalu Ambo bicaralah sama Pak Dirut Utama Karya, Pak Budi Harto. Kebetulan mitra di Komisi 6 yang bangun tol Sumatera. Dan dia, Pak Budi Harto ini adalah Dirut Utama Karya yang mampu untuk melakukan konsep KPBU. Karena pihak alasan pemerintah pusat menolak itu kan karena uangnya kebanyakan. Berat bebannya APBN. Nah, kita rubah nih pakai konsep KPBU, apalagi kan dalam tol si HK ini fulusnya cukup lah. Nah, apalagi kan mau dapat duit banyak dari INA nih. Ya. Karena kan jual konsesi tol nih. Nah, dapat duit triliunan lah, puluhan triliun. Nah, kita bujuk, Pak, bantu Sumbar untuk pakai konsep KPBU. Boleh Bang Andre? So, beliau bicara dengan Pak Menteri, dapat lampu sinyal hijau. Saya juga bicara lobby lah Ombasan. Alhamdulillah Ombas oke juga. Jalanlah barang tuh. Kita umumkan, ada yang bilang hoax. Itu hoax katanya. Alhamdulillah Pak Menteri datang langsung menuju lapangan mengumumkan barang tuh ada. Kebetulan yang bilang hoax tuh ada juga di situ. Nah, habis itu berapa bulan kemudian saya datang dengan Pak Menteri BUMN, Bang Erik, ya kembali menegaskan komitmen pemerintah bahwa pemerintah pusat tidak pernah menganaktirikan Sumatera Barat. Pemerintah pusat tidak pernah menomorduakan Sumatera Barat. Sumatera Barat nih pemegang saham Republik Indonesia kok. Ya. Bung Karno dan Bung Hatta tanda tangan proklamasi itu orang Jawa setengah, orang Minang semua. Ya. Gitu loh. Ditambah Perdana Menteri pertama, Sultan Syahrir, banyak orang Minang berkontribusi untuk kemerdekaan. Tapi, Belum lagi istrinya Bung Karno pada saat itu memang orang Minang, nah, Bu Fatmawati. ya, jadi jangan sampai kita dianaktirikan, dan itu ditegaskan oleh Erick Thohir sebagai wakil pemerintah. Nggak ada, hanya memang kita harus rajin menjampui, melobi, dan juga lobby dan jampu itu harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Jangan sampai APBN datang, anggaran datang, pemerintah nggak serius. Ya, ya. Contoh tol, Ya. yang lain berlari kencang. Tol itu apa sih masalahnya, Bang? Iya, gue nggak tahu juga. Ini soal pembebasan tanah. Gue bingung ya, di daerah lain lancar pembebasan tanah. Iya. Kok di Sumbar lama? Kalau di daerah lain langsung gubernurnya, wali kotanya, bupati turun ke lapangan. Ketemu masyarakat meyakin sehingga percepatan. Gue nggak tahu deh. Kan yang berkuasa di Iya, Sumbar kan temannya Pak Tifatul. Iya. Ngapain aja bro? Ini makanya yang berkuasa harus gantian gitu loh. Ini modus-modus cara mem-PAW. Ini yang berkuasa harus gantian. Ini bahaya ini. Harus gilirannya Gerindra yang berkuasa di Sumatera Barat. Ya, Biar abis itu jelas, lu PAW Bang. gua. Ini Bang, ini kalau gua meramu Bang ya. Kadang-kadang di Sumatera Barat itu prinsipnya adalah untuk menjadi seorang pemimpin di Sumatera Barat itu kalau mau sukses tuh kampung harus orang yang punya jaringan luar biasa di pusat. Dan dia mau turun langsung tuh bolak-balik kayak modelan lo kayak lo gini lah kan.
Ini yang maksudnya akhirnya jadi bisa, maksud gue gini, yang harus juga diseganin gitu loh di pusat. Jadi gini. Jangan yang cuma main di situ, Yang pasti keliling-keliling gini, surau, bro. ya udah. Yang pasti gini, bro. Ya jago bikin pengajian, tapi kalau ngebangun nggak bisa ngapain gitu loh. Menteri-menteri itu sebenarnya pemerintah pusat tuh nggak antipati Mas Sumbar, mau support Sumbar. Asal kita di daerah komit. Daerah komit itu bukan menangin Pak Jokowi ya, tapi komit itu kalau anggarannya turun bisa dieksekusi. Jadi jangan mispersepsi. Ya. Nah itu yang Bukan kita tentang anggaran tuh nggak gampang loh, Bang. Sulit. Dan juga Andrew loh. Syadi nggak minta fee loh. Ah, Lu itu tenteng penting. semua wakil kepala daerah tuh ke Jakarta. Lu bawa ke sini buat gimana caranya biar anggaran Ya, turun. itu kan tugasnya. Ini penting, menurut gua ini penting buat ini loh, buat Nah, apa? Buat itu seorang kan kepala daerah. untuk percepatan pembangunan. Iya. Lalu gini, Pemprov itu kan nggak punya wilayah, yang punya wilayah bupati wali kota. Bupati wali kota yang tahu permasalahan masyarakatnya. Nah, Pemprov itu kan sebagai wakil pemerintah pusat. Ya gue bantu-bantu Pak Gubernur lah. Kalau Pak Gubernur nggak kenal menteri, gue percepat bupati wali kota ketemu. Iya. Bahkan Kebetulan yang lo alhamdulillah. tenteng kan beda-beda partai tuh Iya. kan? Yang ke Ya Jakarta. kan itu pesan Pak Prabowo. Kita boleh beda pilihan. Kalau pemilu selesai kita harus bersatu. Itu pesan Iya, Pak iya, Prabowo iya, iya. sebagai patriot dan negarawan. Gitu loh. Tapi gara-gara duit lo banyak banget ya. Lo muter-muter bagi ambulan ini. Ya itu. sembako dan mulai. Jadi gini bro. Dari mana pitih itu, Bang? Oh pitihnya. Jangan-jangan ini mau jadi Republik Andre Rosiade Nggak, jadi gini, anggota DPR tuh ada pitih yang namanya uang reses. Oke. Kita terima 5 kali setahun ya. Itu uang kundapil 8 kali setahun. Lalu ada uang-uang paling gua nggak hafal banget ya, tapi hampir 6 miliar plus gaji itu. Dan itu gua nggak bawa pulang, gua distribusikan ke masyarakat. Jadi itu kesannya Andre banyak pitih. Ya. Itu satu. Sebenarnya mudah ya buat bantu Yang rakyat. kedua, itu ya. ini ada WA nih. Noel mau deklarasi. Ngapain deklarasi apa nih? Udah broadcast Noel nih tiba-tiba nih. Kemana dia deklarasi? Nanti dulu kita bantu. Jadi duitnya 6 miliar. Lalu kebetulan gue di Komisi 6. Ada program, setiap komisi itu di DPR tuh ada program-program dari kemitraan. Itu aja gue distribusin. Jadi kesannya banyak biti. Ya. Padahal ya itu duit rakyat gue kembalikan ke rakyat. Memang paling menarik adalah di saat anggota DPR memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu rakyat kan. Jadi Kan hidup itu pilihan. Ada bisa dibawa pulang. PT yang tadi gue bilang 6 miliar itu bisa jadi kebun sawit, beli tas Hermes, Iya. beli cincin berlian. Iya. Ada yang jadi ambulan. Ada yang jadi beli masjid. rumah, ada yang didistribusikan ke rakyat. Itu kan hidup tuh pilihan. Iya. Sama kok. Gitu. Sama. Hanya memang masyarakat Sumbar kaget. Kok gaya si Andre kok sama sebelum-sebelumnya beda gayanya. Iya. Karena gini, Iya. karena ini pertanggungjawaban. Jadi pejabat itu bukan hanya mempertanggungjawabkan jabatannya ke rakyat, lalu kepada ketua umum partainya, tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Karena kalau kita selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Nah, kami Andre Rosiade ingin selamat dunia dan Tapi ini keren loh. Ulama-ulama juga sama dia tuh deket loh. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah, UAS semua. Apa jurus lu, Bang? Lu kok ulama bisa kayak cinta sama lu gitu, gimana ceritanya? ya kita kerja aja. Lu aktif ikut pengajian ya? Ya kita bini kita bos. Oh gitu loh, mau nggak mau jadi ikut. Yang soleh bini kita. Alhamdulillah punya istri soleh. Ya nular ya, kan. jadi ya diajak, Bi pengajian nih ayo. Iya. Ada remnya bini kita. Iya. Bi umroh yuk. Oke. Iya. Jadi kita ya alhamdulillah umroh bisa 2 kali setahun, alhamdulillah. Ikut pengajian tiap minggu, alhamdulillah. Itu bagian kan wal imanu yanzid wa yanqus kok. Iman tuh turun naik. Jadi itu bagian cara untuk mencas ruhiyah. Nah, gitu loh. Supaya nggak miring-miring banget. Gitu loh. Karena kan ya, kekuasaan itu Emang mengenakan. Uni ini luar biasa. Iyalah. Yang bisa menaklukkan Andre Rosiade ya itu dia orang itu. Yang sering ikut itu tuh. Kadang-kadang muncul di kamera kan. Uni. Nih Bang, dikit lagi Bang. Soal PSSI dikit soal PSSI Bang. Ini lu katanya mau maju PSSI juga gimana? Maju apaan? Gua kan daftar 2 nih. Waketum sama Exco. Tapi gua akan fokus di Exco. Doain aja gue menang nih. Insya Allah besok pemilihannya. Mudah-mudahan ini kan momentum yang pas ya. Bagaimana seluruh masyarakat sepak bola ingin maju untuk Exco ya? Ya, gue daftar 2 nih, Waketum dan Exco. Tapi ya yang realistis saja. Menurut gue sih gue fokus di Exco dan insya Allah bisa menang. Kenapa nggak ketum sekalian? Ya ukur bayang-bayang lah kok. Ukur baju. Ukur baju kita.
Iya. Masalahnya ada Menteri Lawannya BUMN maju. Lawannya Eri-Erian depan. Ada Menteri BUMN abang kita. Iya. Bang Erik. Satu lagi om kita. Iya. Lanyala. Iya. RI 7. Ngukur Belum ya? ya? Ngukur ya? Ngukur bayang-bayang. Ngukur bayang-bayang. Ya kasih kesempatan senior. Nanti zaman kita ada juga. Yang penting kita buktikan, kita terpilih dan kita kerja. Iya. Kalau kita terpilih dan kerja, ya 4 tahun lagi bisa-bisa ketua umum PSSI. Ya, Iya. gitu. Emang kita luar biasa. kerja. Luar Begitu biasa. bro. Ini orang rakyat Sumbernya perlu pemimpin kayak begini nih. Dadah. Untuk Rosiadi. Ini- Untuk gubernur Sumatera Barat. Itu modus-modus PAW. Enggak, gua dukung secara personal. Iya, Bang, ya. itu mau PAW gua kan. Enggak. Ini Bang. saudara-saudara dia mau PAW saya. Pokoknya gini, intinya ya semoga apa Bang ya cita-cita lo yang lo jaga sampai sekarang. Lo walaupun terlihat seperti kayak mewah tapi itu sebenarnya sederhana kok. Gue saksi ya. Andre ini orang bukan yang juga bermewah-mewahan orangnya. Enggak lah. Kalau naik mobil, misalnya naik Alphard, ya kan pegal juga kemana-mana. Iya. Tapi Ya kan kan- tadi kan lagi gue bilang kesaksian gue soal lo. Kan tapi kan gua dari Umi 2000 juga istrinya Bang dari Andre orang sederhana juga. 2019 ya, Bukan yang bermewah-mewahan jangan sampai juga. gini Bu Ko. Lu bangun rumah pakai kolam renang, Iya. tapi ke dapil naik Avanza. Iya. Supaya rakyat nggak mintain bantuan sama lu. Iya, Ada iya, juga iya. tuh modus begitu. Ya, kita kan ingin menikmati juga ya. Ya ngapain pura-pura miskin? Ya, kita nggak politisasi ilmu kita bukan politik pura-pura miskin, tapi Iya. politik kerja. Iya, PPM. Ya. Bener-bener miskin. Jadi ya kita menikmati naik Alphard kan nggak ada masalah. Kan Iya. bukan kemewahan Iya. naik Alphard. Yang penting nyaman dan bisa tepat waktu bertemu masyarakat. Enggak, tapi melayani secara masyarakat. personal beliau ini sederhana. Kan baju gua orangnya. kan nggak berubah-ubah dari dulu. Iya, kan sponsor Begini kan? kan? Nggak ada. Oh kan biasanya sponsor tuh. Dulu. Dulu. Kalau sponsor kan nggak beli kan. Nah, baju gua gini, celana jeans hitam, batik, pendek itu nggak ada berubah-ubah nih. Juga Iya. jamnya digital bro. Iya. Jam digital diukur lah berapa sih maksimal? Iya. Sederhana bro. Bang, thank you banget Bang ya. Ya, siap. Ini mudah-mudahan harapan lo terakhir ya Bang. Terakhir harapan lo apa Ya, Bang? harapan tentu bisa terus istiqomah berkontribusi di DPR RI ya. Di DPR RI membantu masyarakat mencarikan solusi masalah. Tapi kadang masyarakat kan banyak yang nggak puas. Kok Andre nggak komen ini, nggak komen ini? Ya ini yang perlu kita masyarakat kan tugasnya di Komisi 6. Ya. Nggak mungkin gua ngomentari dari Makanya Komisi biar 1 diurus sampai semua, 11. Anda jadi gubernur gitu loh. Ya, kan jadi urus semua, lu wajib urus semua dong kalau lu gubernur. Nah, Kan kalau di ini Sumatera Barat kan memang gitu. saudara-saudara ini modus mem-PAW. Ini gua mau ketemu PLN nih rapat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.